Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, aku mengatakan, wa fi hadzal qasri, dan dalam istana asy-syarifi yang mulia ini, tis'una wa arba'u mi'ati baitin, ada 490 rumah, min zumurrudatin khadra'a, yang terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Tuh, batu zamrud itu kadang di dunia ini satu biji itu harganya bisa, yang bagian bagus-bagus itu bisa bermiliat-miliat, bukan ratusan juta, bermiliat-miliat. Yang batu zamrud akar emas itu sudah puluhan juta. Ada lagi yang akar apa, Masya Allah. Wa minal asirrati, dan dalam istana ini yang berupa ranjang-ranjang, dipan-dipan, thamaniyatu wa ishruna alfa saririn, 28.000 ranjang. Wasittu mi'atin wa thalathuna sariron, ditambah 630 ranjang. Wa minal wasaifi kadzalika, begitu pula pelayan-pelayannya seperti itu jumlahnya. Wa minal wawaidi kadzalika, begitu pula jamuan-jamuan makan jumlahnya begitu pula banyaknya. Wa minal furushi alfi firashin, dan yang berupa alas tidur. Jadi tempat tidur dengan alas tidur itu bisa berbeda. Satu tempat tidur bisa alas tidurnya 2, 3, karena yang menghuni lebih dari satu. Wa minal furushi, dan berupa alat-alat tidur, alfi firasin, 1 juta alas tidur. Wa arba'atu alafi firashin wa mi'atu firashin, dan tambah lagi 4.100 alas tidur. Wa minan nisa'i mithlu dzalik, dan yang berupa para wanita yang seperti itu jumlahnya 1.4.100 wanita. Masya Allah. Wa min alwani ta'ami mithlu dzalik, dan juga berbagai macam makanan seperti itu jumlahnya. Masya Allah. Fasubhana man maka maha suci zat, la yuhsa fadluhu, yang tidak bisa dihitung karunianya, wala yang fadu ata'uhu, dan tidak akan ada habisnya pemberiannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar, ada surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu diantara artinya adalah ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam keterangan hadis sekian banyak maksudnya, diantaranya adalah nama sebuah sungai. Tidak hanya sebuah sungai, ada sekian banyak riwayat yang lain, nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan Nabi kita. Karena Al-Kautsar itu diantara artinya adalah nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar.
Di antaranya artinya Al-Kautsar itu adalah Quran. Inna a'tainakal kautsar. Di antaranya umat yang terbanyak dapat hidayah dan terbanyak masuk surga. Masih banyak lagi. Di antaranya sholat 5 waktu. Banyak banget lah. Nahrun merupakan satu sungai fil jannati yang ada dalam surga. Hafatahu yang kedua pinggirnya min dhahabin terbuat dari emas. Wa majrahu dan ngalirnya, tempat ngalirnya sungai tadi ala durri, di atas mutiara, wal yakuti dan batu yakut. Di pinggirannya emas, kemudian yang dialiri air itu berupa permata dan yakut. Turbatuhu tanahnya atyabu minal miski, lebih harum melebihi kasturi. Wa ma'uhu dan airnya ahla lebih manis, minal asali melebihi madu. Wa abyadu dan lebih putih, minal salji melebihi salju. Artinya salju ya es itu. Kita lihat air yang terjernih itu ya perkara yang terputih di dunia ini sulit untuk dicari tandingannya adalah putihnya es, putihnya salju. Kalau kita pernah pergi ke negeri-negeri yang bersalju itu, putihnya salju itu masya Allah ya putih jernih yang mungkin itu yang terputih terjernih sedunia yang namanya salju itu. Ini gambaran bahwa air surga itu benar-benar tidak ada bandingannya di dunia ini. Karena di dunia ini di antara puncaknya putih itu ya es itu, salju itu. Dan ini lebih putih lagi. Dan seperti apa Pak? Ya masuk surga dulu dan yang tahu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya di dalam surga ada satu pohon, yasirur raqibu yang orang yang menunggang berjalan, fi dhilliha di dalam naungannya, mi'ata amin selama 100 tahun, la yaqta'uha dia tidak akan bisa menyelesaikan naungannya pohon tersebut. Wah, pohonnya itu begitu rindangnya itu, rindangannya itu diputeri pakai kendaraan selama 100 tahun belum selesai. In syi'tum kalau kalian mau, faqra'u maka bacalah oleh kalian surat Waqiah. Di antara nikmat-nikmat surga yang disebutkan dalam surat Waqiah. Wa dhillin dan naungan mamdudin yang dipanjangkan, di naungan yang begitu luasnya naungan itu dari naungannya satu pohon yang ada di surga. Wa ma'in dan air di surga maskubin yang dialirkan, air-airnya ngalir, enggak ada di surga itu yang enggak indah. Maka di antara normalnya orang itu suka air ngalir. Kalau orang melihat air ngalir, sungai ngalir, air terjun kok enggak tertarik, itu jangan-jangan dulu waktu alam arwah yang dilihat neraka. Karena orang waktu di alam arwah itu semuanya sudah ditampakkan surga sekaligus ditampakkan neraka juga. Maka dalam memori hati kita itu bawaan dari alam arwah sana, suka keindahan, suka hijau-hijauan, suka taman-taman, suka air mengalir. Begitu juga nggak suka pemandangan-pemandangan yang ngeri, kebakaran. Sampai kebakaran aja belum ada,
sudah di mana-mana disiapkan pemadam kebakaran begitu ya. Karena nyawa kita ini terjadi trauma melihat pemandangan neraka itu. Akhirnya terilhamkan di mana-mana disiapkan madamkan kebakaran. Nah, bagi orang yang tidak beriman tuh bingung, dia ini kenapa kok suka keindahan, suka itu. Bagi orang beriman itu memori kita ketika kita masih di alam arwah, ketika diperlihatkan surga. Akhirnya umpamanya dia melihat gunung-gunung itu malah nyemangati dia untuk meningkatkan iman dan amalnya. Ini adalah gambaran, sekelumit gambaran surga yang pernah saya lihat di alam arwah dulu. Melihat pemadam-pemadam kebakaran, oh ini nyawa saya trauma dengan, dan seluruh manusia trauma dengan suasana neraka yang begitu menyala-nyala. Akhirnya apinya belum datang aja sudah kita siapkan pemadamnya. Belum apa-apa kita nasihati anak akhirat, hati-hati kalau kebakar, hati-hati kalau nanti. Dalam diri kita ada ketakutan dengan api. Umumnya orang loh yang, kecuali ada orang-orang itu yang memang suka api. Ya itu bermain-main api akhirnya kan. Orang-orang ngerokok itu main-main api, masya Allah. Itu di luar normalnya orang lah gitu ya. Normalnya orang itu ya Allah ma'ajinna minan nar, ya Allah lindungilah aku dari api, bukan malah api untuk main-main. Api itu kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung Quran. Doa yang diajarkan Allah kepada hamba-hambanya, suruh minta berlindung dari api. Tapi kok api malah didekatkan mulut piye? Dasar kenal pot ini ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala adh-dhillul mamdud, naungan yang begitu dipanjangkan, naungan yang begitu luas. Syajaratun ada sebuah pohon, karena ada sebuah pohon. Fil jannati di surga ala sakin yang berdiri di atas pokok, di atas ya batangnya itu, alasak yang berdiri di atas batangnya. Qadru ma yasirur raqibul mujid, seukuran luas naungannya itu adalah seukuran waktu. Yasirur raqibul mujidu, yang penunggang yang berjalan, al mujidu yang dia sungguh-sungguh dalam perjalanannya, ngebut. Fi dhilliha, di dalam naungannya, mi'ata amin, selama 100 tahun, fi nawahiha, di pinggir-pinggirnya pohon tersebut. Orang naik kendaraan ngebut untuk ngitarinya perlu 100 tahunan itu. Fayakhruju ahlul jannati, maka keluarlah para penduduk surga, ahlul ghurafi wa ghairuhum, penghuni-penghuni rumah-rumah yang di atas dan selain mereka. Itu dalam bahasa Arab itu ada yang membedakan antara hujrah dan ghurfah. Kalau hujrah itu bisa di bawah, bisa di atas. Jadi kalau ghurfah itu fasihnya itu tertujunya pada yang di atas. Rumah-rumahnya itu di tingkat-tingkat tinggi. Wahum fil ghurufati aminun. Mereka penduduk-penduduk surga, di antara gambaran tempat tinggalnya, mereka di kamar-kamar tingkat mereka dalam kondisi aman dari segala yang membahayakan, menyusahkan, menyedihkan. Maka ada waktu-waktu mereka keluar, dan selain mereka itu siapa? Di antaranya ya orang-orang yang derajatnya di bawahnya, di antaranya. Maka ingat-ingat, jadi ada waktu-waktu penduduk surga itu kumpul-kumpul di bawah pohon ini untuk ngobrol-ngobrol. Nah, maka kalau kita ngobrol-ngobrol, lihat ini teman kita ini siapa, itulah yang akan menemani kita sampai akhirat. Kalau obrolannya tidak diridhoi Allah, ini jangan-jangan ngobrol-ngobrolnya di neraka, aduh loro nih, aduh ini, aduh mana. Fayatahaddatsuna fi dhilliha, kemudian mereka ngobrol-ngobrol di naungannya pohon tadi, di rindangannya pohon itu ngobrol-ngobrol. Qal Nabi Ibnu Abbas mengatakan, fayastahi ba'duhum, maka sebagian dari mereka pengen
wa yadhkuru, dan dia menyebutkan atau dia ingat lahwat dunia, mainan-mainan yang ada di dunia. Ngobrol-ngobrol, tengah-tengah ngobrol-ngobrol ingat dia ini apa mainan-mainan yang menarik dia waktu dia di dunia, apa itu main seki atau sepak bola atau apa gitu. Terus fayursilullahu rihan minal jannah, maka Allah mengirimkan angin dari surga. Tiba-tiba datang angin, mereka ngobrol, wah di dunia dulu saya punya ini, saya sukanya begini, saya punya begini. Fatuharriku tilka syajarata, maka angin tadi menggerakkan pohon tersebut. Bikulli lahwin kana fid dunya, dengan semua permainan yang pernah ada di dunia. Di lahwu itu diantaranya ya lagu-lagu, diantaranya nasyid-nasyid, diantaranya itu. Maka sebagian nyebut, oh saya dulu di dunia suka salawatannya Pak Supron, saya suka ini apa itu marawisnya Musyakul Mustafa. Lahwun walaib, kalau laib mainan, lahwun itu yang menyenangkan selain itu lagu-lagu, gamelan-gamelan. Maka pohon tadi membunyikan semua mainan-mainan yang pernah ada di dunia yang dia sukai, itu datang semua. Kesimpulannya, apa yang diinginkan di surga itu terlaksana. Karena dulu penduduk surga melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Salatullah salam